Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan menyelesaikan soal uji kompetensi kejuruan, kompetensi keahlian jaringan komputer paket 2. Di soal ini ada beberapa petunjuk yang bisa kita ikuti sebagai pedoman untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, petunjuk umum. Pada petunjuk umum ini ada 5 butir poin yang harus kita baca dan kita pahami sebelum lanjut ke petunjuk berikutnya. Silahkan dibaca butir-butir poinnya. Pada petunjuk kedua, yaitu daftar peralatan, di sini terdapat 10 poin yang harus kita persiapkan, baik alat dan bahan yang digunakan untuk menyelesaikan tugas ini. Pada petunjuk yang ketiga, di sini kita dituntut sebagai seorang network system administrator, ditugaskan untuk merancang, membangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan komputer dengan langkah-langkah yang sudah dipersiapkan. Pada langkah-langkah ini terdapat 9 langkah yang bisa kita ikuti untuk menyelesaikan tugas ini. Pada petunjuk yang keempat, terdapat gambar kerja atau topologi jaringan. Di sini kita dituntut agar mampu merancang bangun jaringan sesuai dengan topologi tersebut. Langsung saja kita mulai. Terlebih dahulu, kita persiapkan peralatan-peralatan yang akan kita gunakan. Baik, pada kesempatan kali ini, pada tahap berikutnya kita akan melakukan praktek mengkrimping kabel. Adapun peralatan yang kita persiapkan diantaranya adalah satu unit crimping tool, kemudian kabel secukupnya, lalu 2 RJ45. Yang pertama kita lakukan adalah mengupas kulit kabel OTP. Lalu mengurutkan pewarnaan sesuai dengan standar, yaitu kita mulai dari sebelah kanan ke kiri. Ada coklat, putih coklat, kemudian warna hijau, putih hijau, hijau, putih biru. Nah, ini kabelnya lagi berpilih, kita urai. Coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, orange, putih orange. Lalu kabel yang sudah kita urai tadi kita urutkan dan kita rapatkan seperti ini. Ini dari kanan ke kiri pengurutannya. Kabelnya ini kita ratakan, kemudian kita potong sisanya.
Lalu kita masukkan ke RJ45 dengan terbalik ya, seperti ini posisinya. Bendolannya di bawah, yang harusnya di atas. Kita masukkan. Kemudian kita perhatikan sisi kanan dan sisi kirinya. Kalau kira-kira sudah pas, lalu kita jepit seperti ini. Selesai untuk ujung A-nya. Sekarang kita praktekkan untuk ujung B. Selesai. Nah, kita buat pengkabelan ini secukupnya. Sesuai dengan topologi, kita membutuhkan sekitar 4 kabel yang sudah terkerimping ujung A dan ujung B-nya. Setelah tadi kita melakukan crimping kabel, maka tahap selanjutnya kita melakukan koneksi masing-masing perangkat sesuai dengan topologi yang sudah ditentukan. Baik, sekarang kita akan memasang kabel UTP yang tadi sudah berhasil kita crimping ke masing-masing perangkat. Yang pertama, kabel ini kita colok ke router pada port nomor 1 yang nantinya akan terhubung ke akses internet melalui hub. Pada hub kita colokkan di port nomor 1 atau disesuaikan pada port mana saja. Lalu pada kabel yang kedua kita colokkan pada router juga pada port nomor 2 atau port nomor 3, 4, dan 5. Kali ini kita colok pada port nomor 2. Lalu ujungnya kita hubungkan ke laptop. Kemudian kabel yang ketiga itu kita colokkan dari router WiFi pada port nomor 1, kemudian dihubungkan ke hub. Kita boleh colokkan ke port mana saja, disesuaikan. Lalu kabel keempat, kabel yang terakhir, itu kita hubungkan dari hub ke modem. Nah, jadi sebelah kiri itu akses internetnya dari laptop melalui mikrotik. Yang sebelah kanan koneksi ke internet melalui WiFi yang dipancarkan oleh mikrotik. Setelah tadi kita mengkoneksikan masing-masing perangkat, maka tahap selanjutnya kita akan mengkonfigurasi perangkat menggunakan software.
Sekarang kita akan mengkonfigurasi MikroTik menggunakan software Winbox. Nah, sekarang kita coba memilih MAC address, lalu pilih connect. Kita tunggu hasilnya. Ketika dia berhasil, dia akan memasuki tampilan Winbox. Nah, kita pilih remove di sini karena kita akan mengkonfigurasi perangkat dari nol. Kemudian kita pilih menu IP, lalu kita pilih address. Nah, di sini kita isi IP address dengan menekan tombol tambah, lalu kita isi IP address yang sesuai dengan petunjuk soal, yaitu 192.201 jika absennya 1, nomor 1, 202 jika nomor absennya 2, 203 jika nomor absennya 3. Kemudian titik 10 titik 2 sesuai dengan yang ada di soal per 24. Kemudian interface-nya kita pilih Ether 2 karena itu yang terhubung dari laptop ke MikroTik. Setelah selesai kita pilih OK. Nah, langkah berikutnya kita akan memilih menu IP juga, lalu kita pilih DHCP client. Nah, kita akan menerima IP dari internet secara otomatis. Kita pilih Ether 1, karena Ether 1 yang terhubung ke internet. Kita tunggu hasilnya. Dan jika berhasil akan seperti ini tampilannya. Lalu kita pilih IP address, kita lihat apakah bertambah di daftar IP address. Setelah dia bertambah, lalu kita mengatur DNS agar kita bisa terkoneksi nantinya ke internet. Kita pilih 888 OK, lalu berikutnya kita pilih firewall. Nah, di firewall ini kita atur NAT-nya dengan tombol tambah. Nah, untuk chain-nya kita pilih SRC NAT, kemudian out interface-nya kita pilih Ether 1. Lalu action-nya kita pilih masquerade. Lalu OK. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian yang terakhir kita pilih routes. Coba kita lihat di sini. Nah, ketika gateway-nya sudah bertambah, kita tidak perlu lagi menambahkan gateway. Apabila tidak ada gateway-nya, baru kita tambahkan. Nah, di sini gateway sudah aktif, maka kita tidak perlu menambahkan gateway. Nah, langkah berikutnya kita akan mengatur web proxy. Di sini mengatur web proxy, kita centang enable-nya, lalu portnya kita ganti sesuai dengan soal 3128, lalu CIS administratornya kita ganti sesuai dengan juga petunjuk soal, di mana 1, kemudian nama siswa, @sekolah.sch.id. CIS kondisinya kita centang, lalu OK. Kalau sudah selesai, nah, langkah berikutnya kita pilih IP, pilih firewall, kemudian kita tambahkan nantinya di access list dengan memilih access list, tambah, lalu di sini kita isikan blok Linux. Dan nama ini disesuaikan ya, nggak perlu mesti sama. Kemudian domainnya linux.org. Kita apply, kemudian kita pilih OK, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih ke filter rule-nya, kita tambahkan. Untuk chain-nya kita pilih forward, kemudian protokolnya jangan lupa kita pilih TCP. Kemudian di advance-nya kita pilih destination address-nya tadi blok Linux, kemudian action-nya kita pilih drop. Kita aplikan, lalu OK. Nah, selanjutnya
Kita atur IP address yang ada di laptop. Kita pilih change adapter option, kita pilih Ethernet-nya, kita pilih properties, lalu TCP/IP 4-nya kita pilih, kemudian kita pilih properties. Nah, di sini kita isikan IP address-nya sejajarkan dengan yang di MikroTik 192.201.10.1. Kalau di MikroTik itu jadi gateway ya, gateway-nya 10.2. Nah, kalau sudah selesai kita oke-kan dan kita close, kita tunggu hasilnya. Nah, sudah berubah menjadi internet, kita close. Sekarang kita lakukan pengujian menggunakan web browser. Nah, di web browser kita ketik dengan domainnya yaitu linux.org. Kita tunggu. Nah, dia akan seperti ini karena sudah berhasil. Ini tandanya berhasil diblok ya, tidak mengeluarkan. Lalu kita coba untuk membuka web yang lain seperti YouTube, dan ketika kita buka YouTube dia akan berhasil membuka, dan kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi router WiFi yang di sebelah sisi kanan atau kita anggap sebagai router B. Nah, kita seperti sebelumnya akan memilih shortcut Winbox pada desktop, lalu pilih MAC address, kemudian pilih connect, lalu kita pilih menu IP, lalu address, kemudian kita pilih tanda tambah, kemudian isikan IP address sesuai dengan ketentuan soal. Kemudian setelah IP address dibuat, lalu kita pilih interface-nya, VLAN, kita pilih play OK, kemudian kita pilih DHCP client, tekan tambah, lalu pilih Ether 1, play OK. Nah, IP sudah muncul, kita pastikan di IP address, kita lihat IP dari ISP atau dari internet sudah muncul. Langkah berikutnya kita masuk ke menu wireless, lalu kita aktifkan dengan memilih tanda centang, double klik, kemudian pilih stationnya IP bridge, kemudian kita buat SSID-nya sesuai dengan nomor urut seperti 1, kemudian underscore, kemudian nama @sekolah.sch.id. Setelah selesai, kemudian nanti kita akan memilih apply, OK. Setelah itu kita masuk ke menu IP, address kita pastikan sudah tidak ada warna merah, sudah hitam. Langkah berikutnya kita pilih IP, lalu pilih DHCP setup, kemudian next saja terus, next saja. Nah, di sini DNS-nya sudah 88, next terus. Nah, list time-nya sesuai dengan ketentuan soal yaitu 8 jam. Kita buat 8. Kemudian next. Oke. Masih berwarna merah karena belum ada aktivitas. Langkah berikutnya kita pilih IP DNS untuk mengaktifkan internet. Kita pastikan sudah ada, oke. Kemudian IP, kemudian firewall. Kita pilih NAT, kita pilih tambah, kemudian kita pastikan generalnya, kita pilih chain-nya, itu SRCNAT, out interface-nya kita pilih Ether 1, kemudian action-nya kita pilih masquerade. Setelah itu apply, oke. Langkah berikutnya kita masuk ke menu IP route. Kita pastikan di sini gateway sudah ada dan kita tidak perlu lagi membuatnya. Dan langkah berikutnya kita coba akses menggunakan WiFi yang ada di laptop kita. Kemudian kita pilih connect. Kita tunggu beberapa saat.
Nah, sudah aktif. Kemudian tahap berikutnya kita buka web browser untuk memastikan apakah akses internet kita sudah berhasil. Di sini kita buka YouTube. Nah, jika koneksi berhasil kita konfigurasi, maka hasilnya seperti ini. Kita bisa membuka sebuah web, kali ini adalah YouTube. Untuk pengaturan konfigurasi router B yang berfungsi sebagai WiFi router telah berhasil. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan membuat routing statik di mana perangkat yang berada di router A itu dapat berkomunikasi pada perangkat yang berada di router B. Dapat kita perhatikan topologi yang akan kita bangun. Di sisi sebelah kiri router A yang terhubung dari perangkat ke internet melalui kabel, dan sementara di router B perangkat terhubung ke internet melalui wireless. Nah, kita akan mengkonfigurasi router A terlebih dahulu. Adapun tahapannya, yang pertama kita pilih menu IP, kemudian kita pilih routes, kemudian tekan tanda tambah, lalu destination address-nya kita isikan IP network ether 2 yang berada pada router B. Dan gateway-nya kita masukkan IP address pada router B yang terdapat pada ether 1. Play, kemudian OK. Nah, dapat kita perhatikan tanda bahwasanya konfigurasi sudah berhasil. Berikutnya, kita akan lakukan pengujian melalui new terminal. Kemudian kita masukkan IP address yang akan dituju dengan perintah ping 192.168.20.1. Ini merupakan IP perangkat yang berada di sisi router B. Perangkat di sini adalah laptop. Nah, hasilnya seperti ini. Ini menandakan ada sedikit kendala pada firewall yang terdapat pada sistem operasi yang di perangkat router B. Nah, untuk itu kita akan konfigurasi firewall-nya. Kita buka bloknya agar perangkat atau laptop yang di sisi sebelah kiri itu dapat berkomunikasi. Caranya kita masuk ke laptop yang ada di router B, kemudian kita ketikkan firewall, cek firewall status, lalu kita pilih turn off menu, lalu kita pilih. Setelah kita pilih, kemudian kita OK. Setelah itu kita cek kembali dengan memasukkan perintah ping pada router A, dan hasilnya replay. Ini menandakan bahwasanya konfigurasi sudah berhasil dan koneksi juga berhasil. Kemudian kita coba melalui Windows dengan menekan tombol Windows plus R, lalu kita masukkan perintah IP-nya dengan perintah ping, lalu tampilan akan seperti ini. Ini menandakan bahwasanya koneksi berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba
mengkonfigurasi perangkat yang berada di router B. Adapun tahap-tahapannya sama seperti dengan tab sebelumnya, kita pilih menu IP, lalu kita pilih menu routes, lalu kita tekan tanda tambah, lalu kita isikan destination address-nya. Di sini kita masukkan IP network Ether 2 pada router A. Kemudian gateway-nya kita masukkan IP address yang terdapat pada Ether 1 router A. Setelah selesai kita tekan apply, OK. Kita lihat seperti tampilan ini. Ini menandakan bahwasanya konfigurasi berhasil. Nah, tahap berikutnya kita mencoba untuk melakukan pengujian dengan menekan tombol view terminal. Kemudian kita masukkan alamat yang akan dituju, yaitu dengan perintah ping 192.168.20.1. Nah, jika statusnya timeout, sama seperti dengan tahap yang pertama tadi, bahwasanya firewall pada Windows itu dalam keadaan terkunci, maka dari itu kita konfigurasi. Kita buka bloknya agar proses ping ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah dibuka, kita tes kembali dengan memasukkan perintah yang sama, ping 192.201.20.1, dan kita lihat statusnya. Jika statusnya seperti ini, berarti koneksi berhasil. Maka tahap demi tahap yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir ini berhasil. Dan selamat mencoba.